Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Aziz Farizal dengan NIM 362021302002 dari TMK 2A. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari UAS Teknik Pengulasaan 2. Langsung saja, yang pertama jelaskan perbedaan fillet weld dan groove weld. Jadi untuk fillet weld sendiri, atau sambungan fillet joint, yaitu merupakan sambungan plat dengan plat tanpa dilakukan preparasi terlebih dahulu. Jadi secara gampangnya itu plat dengan plat langsung dilakukan pengelasan. Jadi seperti ini, ada corner joint, ada T joint, dan juga lap joint ya. Corner di pojok, T bentuknya seperti T, dan lap joint itu dia sejajar gitu loh, berhimpitan. Nah, macam-macam desainnya juga, ada bentuk datar atau mitre, terus ada bentuk cekung, ada bentuk cembung, ada mitre, concave, cekung, dan juga convex cembung di sini. Sedangkan butt joint atau groove sendiri, jadi groove itu namanya itu butt joint ya guys. Apa sih butt joint itu? Butt joint itu dikenal dengan sambungan tumpul dan diperlukan preparation terlebih dahulu dengan membuat bevel atau kampu sebelum dilakukan pengelasan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Ada kampus 1, kampus V, bukan kampus 1 ya, kampus I, bentuknya seperti I, kampus V seperti huruf V, X ya seperti huruf X, kampus J seperti huruf J yang terbalik gitu ya. Terus ada kampus O seperti huruf O. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan secara ringkas mesin las SMAW dan GMAW, MIG dan MIG, serta aplikasinya. Oke, jadi yang pertama itu saya jelaskan dulu apa itu SMAW. SMAW sendiri itu las busur nyapi api listrik terlindung dengan mempergunakan busur nyala listrik sebagai sumber panas penjara logamnya. Nah, prinsip kerjanya gimana? Itu menggunakan logam elektroda consumable dengan komposisi atau kandungan yang tepat untuk menghasilkan arc welding antara elektroda dengan benda kerja. Jadi logam elektroda yang melalui akibat panas itu mengisi celah antara ujung elektroda dan bergabung dengan benda kerja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan GMAW ya, GMAW itu ini salah satu jenis proses pengelasan atau penyambungan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang dirubah atau dikonversi menjadi energi panas. Nah, pada proses las GMAW ini menggunakan kawat las yang digulung dalam suatu roll dan menggunakan gas sebagai pelindung logam gas yang mencair saat proses pengelasan. Nah, jadi proses pengelasannya itu seperti ini ya teman-teman. Ini ada peralatannya juga, ada parameternya juga, ada prosesnya itu menggunakan gas pelindung CO2 yang tadi saat proses pengelasan berlangsung. Oke, bisa dipahami kan? Oke, kita next ke nomor 3. Jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan FCAW serta aplikasinya. Nah, ini apa nih? Bentar ya, kita scroll ke atas dulu. FCAW dan GTAW ya, tadi GTAW dulu. Oke, jadi pengelasan GTAW itu proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tak terumpan atau tidak ikut mencair. Nah, pada proses pengelasan GTAW ini, elektroda atau tungsten ini hanya berfungsi sebagai penghasil busur listrik saat bersentuhan dengan benda kerja. Sedangkan untuk logam pengisi adalah filler rod. Nah, pengelasan GTAW ini juga sering disebut dengan las argon. Nah, sedangkan las FCAW sendiri yaitu sebuah proses pengelasan yang menggunakan sumber panas yang berasal dari energi listrik yang dikonversi menjadi sumber panas pada busur listrik. Nah, pada pengelasan ini, flux atau serbuk yang berada di inti kawat las itu selain flux, jadi jenis pelindungnya itu memakai flux itu. Nah, selain flux juga itu FCAW juga menggunakan gas pelindung untuk melindungi logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Nah, begitu ya teman-teman, ini prosesnya. Dari sini aplikasinya sendiri itu ada di baja karbon, bisa untuk pengerasan dan pelapisan permukaan, bisa untuk baja tahan karat, besi tuang, baja karbon alur rendah, dan juga las titik baja tipis. Seperti itu. Lanjut kita jelaskan secara ringkas ini GTAW tadi. Ini ya GTAW ya. Prinsip kerjanya itu jadi yang saya sebutkan tadi seperti itu ya teman-teman. Langsung jelaskan secara ringkas mesin las PAW serta aplikasinya. Nomor 4. PAW ya. PAW sendiri atau plasma arc welding itu bentuk khusus dari gas tungsten arc welding atau GTAW, di mana busur arc plasma yang dirapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus
yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dari gas inert ke dalam wilayah agar membentuk aliran plasma yang sangat panas serta berkecepatan tinggi. Jadi seperti itu ya. Untuk aplikasinya sendiri, untuk PAW digunakan sebagai pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, lemari logam, bingkai pintu, dan jendela, serta lain-lain. Nah, PAW ini memiliki stabilitas ARC yang baik, kontrol penetrasi yang baik, kecepatan las tinggi, dan kualitas las yang baik. PAW dapat digunakan pada hampir seluruh jenis logam termasuk tungsten. Nah, nomor 5, jelaskan tentang kualitas DCN dan DCEP pada mesin las DC SMAW, sertakan pengaruh hasil lasan. Oke. DCN dan DCEP, apa sih perbedaan kualitasnya? Nah, pengelasan pada mesin SMAW RDC mempunyai dua kualitas. Nah, yaitu DCN atau direct current elektroda negatif dan DCEP atau direct current elektroda positif. Tentunya, dua polaritas ini mempunyai perbedaan dalam aplikasinya di dunia industri. Nah, apa aja sih perbedaannya sendiri? Ya, oke, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama itu DCEN atau direct current elektroda negatif adalah benda kerja atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las DC. Sedangkan di DCEP sendiri atau direct current elektroda positif adalah benda kerja atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan disambungkan dengan kutub negatif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub positif dari mesin las DC. Nah, jadi di sini adalah kebalikannya ya, teman-teman. Kebalikannya itu hanya positif dan negatifnya tempatnya. Nah, seperti ini gambarnya, teman-teman. Bisa dilihat? Oke, kita next ya. Sebutkan jenis-jenis dari sambungan las. Jenis-jenis sambungan las. Di sini saya sebutkan 5. Yang pertama ada sambungan T atau T join yang bentuknya seperti T seperti ini. Terus ada butt join seperti ini. Ya, terus ada loop join. Loop join seperti ini. Tumpang tindih ya, seperti itu. Terus ada quarter join atau pojok seperti ini. Dan yang terakhir itu ada edge join. Menghubungkan dua buah objek atau benda yang dibentuk secara paralel seperti ini. Oke. Kita next. Jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengasahan busur. Jenis-jenis elektroda dan pengasahan busur. Saya sudah menyimpan jawabannya. Jadi yang elektroda E7018 adalah elektroda umum yang mudah digunakan pada polaritas AC atau DC+ untuk pengelasan baja ringan. Banyak digunakan pada industri otomotif, konstruksi jembatan, konstruksi sipil, fabrikasi umum, dan perkapalan. Yang kedua ada elektroda dengan nomor ER770S adalah elektroda yang digunakan untuk pengelasan TIG. Ada elektroda dengan nomor E6017 adalah elektroda jenis ini dapat menghasilkan penembusan las sedang dan keraknya itu mudah dilepas dari lapis las. Terus yang terakhir elektroda E6012 ini termasuk jenis selaput rutil yang dapat menghasilkan penembusan sedang. Elektroda ini dapat dipakai untuk menguasai segala posisi ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya. Nomor 8 kita lanjut dulu. Jelaskan daerah heat affected zone atau X pada gambar ini. Oke. Nah, saya juga udah ada jawabannya. Nah, ini ya guys. Ini nih. Saya jelaskan nih. Nah, ineffective base material itu material yang tidak terpengaruh oleh HAZ. Terus ada partially transformed Z itu maksudnya itu zona material yang sebagian terpengaruh HAZ. Dan juga yang terakhir itu solid liquid boundary, itu batas dari cairan elektroda dan material padat. Jadi seperti itu ya. Terus jelaskan dan sebutkan maksud angka dalam simbol las menurut AWS tersebut. B, C, D, E ini apa? Jadi saya sebutkan ya, teman-teman. Nah, yang B itu yang ini. Itu simbol butt join dengan ukuran penulisan ukuran simbol las pada butt join memberikan informasi kedalaman kampu yang akan di bevel dan besarnya sudut total kampu. Nah, simbol kampu V ini yang C ini ya, ini namanya simbol kampu V. Itu simbol V ditulis pada garis reference untuk posisi arrow set. Jadi kampu dilakukan pada daerah arrow lainnya. Begitu juga sebaliknya. Terus D ini untuk apa? Itu simbol kampu U. Itu untuk simbol kampu U juga sama. Pada gambar terlihat simbol U ditulis pada garis reference area arrow set. Jadi kampu dilakukan tempat arrow lain diletakkan.
Dan yang terakhir itu simbol kamu-ye. Pada sambungan kamu-ye perlu diberi catatan khusus. Butt joint tujuannya adalah penyambung partikel A dan B di mana peletakan base metal yang akan kita sambung terletak di sebelah kanan dan kiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terus kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu sebutkan jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Cacat permukaan dan cacat internal. Oke. Saya sebutkan nih, ada 13 macam jenis cacat yang sering terjadi ya di pengelasan. Yang pertama ada cacat last slug inclusion. Nah, jadi di sini seperti ada rongga-rongga seperti itu ya teman-teman di hasil benda kerjanya. Kenapa begitu ya? Karena terisi udara. Biasanya terjadi di SMAW, GMAW, FSAW. Yang GTAW tidak ada, tidak bakal ada seperti itu. Terus ada juga cacat last tungsten inclusion atau TI. Jadi seperti ini cacat lasnya. Nah, tungstennya itu tidak ikut melubur, dia tertinggal di dalam deposit las menjadi tungsten inclusion ya. Terus ada juga cacat las porosity seperti ini. Ada lubang-lubang kecil seperti itu ya. Kayak serop keropos yang atau sarang semut. Penyebabnya itu ya berbeda dengan organ. Banyak faktor yang bisa menyebabkan, karena kadar air, rusak, penggunaan ampere yang rendah, kemasan. Terus ada juga cacat cluster porosity. Jadi seperti ini, cluster porosity itu dari satu lubang di dalam satu area, tapi di satu area ya teman-teman. Terus ada juga cacat crack atau retak. Retak itu seperti ini, bisa dilihat. Hot crack juga ada, crack retakan ini, cacat las underfill, kurangnya pengisian logam les, jadinya seperti ini. Cacat las undercut seperti ini, cacat las brown throat seperti ini, cacat las overlap ini sering dilakukan. Terus cacat las excessive access, terus juga cacat las misalignment, cacat las poor substrate, dan terakhir adalah cacat las pattern dan juga cacat las abstract AS. Mungkin itu saja ya untuk jenis-jenis cacat las yang sering terjadi. Oke, teman-teman, sekian yang bisa saya jawab. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.